Saya ke Pak Alamsyah. Jadi kira-kira dalam uji konsekuensi, apa saja yang bisa kita dalami? Baik, kalau uji konsekuensi itu untuk ada dua tahap ya. Satu, mencek adakah dasar hukum untuk mengecualikan. Kalau tidak ada dasar hukumnya ya sudah buka. Yang kedua, kalaupun ternyata ada dasar hukum untuk mengecualikan, pertanyaan berikutnya, adakah kepentingan publik luas yang harus dilindungi? Kalau ternyata kepentingan itu lebih besar, boleh saja Majelis Komisioner menyatakan dibuka dengan cara memberikan macam apa caranya, waktunya kapan, gitu ya. Jadi uji konsekuensi itu 2 kali. Tapi kalau untuk dokumen ini kan pasalnya sudah jelas ya, disebut di situ bahwa sepanjang berkaitan dengan jabatan seorang dalam posisi-posisi jabatan publik ya maka dia terbuka. Tapi ini sebetulnya Lona yang jauh lebih penting lagi. Persoalan teman-teman ini kan sebetulnya kenapa sampai harus ke Komisi Informasi, karena mau mengakses salinan itu sebagai satu tahap untuk mengetahui otentisitas dari dokumen ijazah. Nah, otentisitas itu diaturnya di mana? Kalau kita buka di Undang-Undang Kearsipan, itu yang menentukan peraturannya adalah ANDRI. Ya. Dan Kepala ANDRI sudah menurunkan peraturan Kepala ANDRI tentang untuk pengujian tentang otentisitas sebuah arsip. Bahkan ANDRI itu punya laboratoriumnya. Jadi kalau mau menguji otentisitas arsip itu bukan cuma sekedar disama-samakan gitu ya. Ini sekedar masukan aja untuk teman-teman kepolisian. Saya nggak punya kepentingan untuk mencampuri. Kalau cuma identik itu belum otentik. Yes. Jadi untuk otentik itu ada di dalam ketentuan itu, pertama adalah informasinya, fontnya sama atau apa, oke, tata letak dengan yang lain, oke. Itu belum bisa disebut otentik. Step kedua, materinya, umur kertas, umur tinta, itu nggak bisa diraba-raba. Itu harus masuk ke dalam laboratorium, dan ANDRI mampu melakukan itu. Perlu dilibatkan nggak ANDRI-nya? Ya? Perlu dilibatkan. Apanya? ANDRI, ANDRI-nya perlu bisa diuji nggak kira-kira? Kalau ANDRI kan dia akan menguji semua dokumen yang akan masuk ke dia. Jadi pertanyaannya kemudian saya baca-baca di KPU itu kok salinan ijazah capres setelah dia selesai bahkan kok tidak diserahkan ke ANDRI ya? Itu satu pertanyaan. Ini pelajaran ya bagi kita ya. Kalau caleg yang banyak kertas suara oke lah, itu ada waktunya harus dimusnahkan. Tapi ini kan cuma berapa orang capres punya nilai sejarah. Jadi kalau mau dimusnahkan, dokumen itu harus ditimbang-timbang dulu nilai gunanya. Salah satu aspek historis. Kalau dokumen yang punya nilai historis tinggi, harusnya KPU menyerahkan ke ANDRI. Sebelum ANDRI menerima, ANDRI melakukan pengujian otentisitas dari dokumen itu. Caranya macam apa? Satu, dia lihat informasinya. Oke, clear, sama salinan ini sama. Yang kedua, dia akan cek dengan teknis tertentu, mana dokumen aslinya. Dia akan cek apakah dokumen ini secara materi otentik atau tidak. Oke. Nah, persoalannya sekarang kan karena tidak diserahkan ke sana, jadi ANDRI juga tidak menyatakan kemudian ya kami nggak bisa menguji tanpa kemudian. Jadi menurut Anda kenapa nggak sampai ANDRI arsipnya Jokowi? Kalau menurut saya tata kelola kearsipan di KPU yang harus diperbaiki ke depan. Ini pelajaran loh. Kita baru tahu setelah ada sidang di Komisi Informasi. Kalau nggak kita nggak tahu. Itulah salah satu manfaatnya. Tadi juga sudah dibilang ada proses pembelajaran di sini. Tapi saya sekedar mengingatkan apa yang terjadi di kepolisian itu baru identik. Otentik kalau kita pakai ketentuan untuk menguji sebuah otentisitas dokumen atau arsip, acuannya adalah Undang-Undang Kearsipan. Dia harus diuji juga sampai fisiknya. Saya nggak menyatakan ini pasti palsu ya. Saya tidak punya keahlian menduga seperti Roy Suryo. Jadi Roy Suryo punya keahlian untuk itu. Saya tidak punya keahlian. Tapi dalam hal ini, kalau toh nanti kemudian kepolisian harusnya menyatakan ini memang otentik, harus tuntas sampai uji materialnya. Bukan cuma kesamaannya. Itu aja pesan saya sih. Sedikit saya tambahkan. Apa yang disampaikan Pak Alamsyah sebagai Ketua KIP versi dulu, ini adalah fakta, Mbak. Jadi 2 minggu sebelum teman-teman Bon Jovi ini di sidang, saya kebetulan juga jadi ahli di KIP, ya, dalam gugatan yang dilakukan oleh Dr. Bonatua. Nah, pada saat itulah terungkap
bahwa Andri itu belum menerima dan belum melakukan autentifikasi Ya. dari KPU. Ya, karena Jadi ini belum ada fakta persidangan. Ya. Dan KPU dipersalahkan dan makanya nanti akan ada sidang berikutnya. Ya. Kebetulan saya dulu juga pernah membantu Andri, Ya. Pak Alamsyah, ketika Baik. masa Pak Joko Utomo Ya. sebagai ketua. Nah. Dulu semua itu diuji, betul tadi yang saya Pak Alamsyah. Yes. Kertas itu, Pak Alamsyah, Ya. itu kita uji dengan namanya carbon dating. Ya, Macam-macam kertas itu. tekniknya, Ya, banyak. kemudian ink dating diperiksa. Jadi artinya itu nanti akan dicek. Nah sekarang terbukti bahwa ijazah yang disebut ijazahnya Jokowi itu belum diuji autentifikasinya sehingga belum disimpan di Andri. Nah, sekarang kita ini kembali jadi sedikit ya pertanyaan. ke undang-undang. Saya berharap sih Komisi Informasi suatu saat mengundang Andri sebagai ahli, ya, Setuju. bukan sebagai termohon, Ya. supaya dia bisa jelaskan di sana. Oke. Sebetulnya berharap begitu. Nah, kita kembali sedikit nih, Lona, sebelum Nah, boleh, saya singkat tuntaskan. saja. Siapa yang pertama kali harus melakukan uji otentisitas? Siapa? Adalah pencipta arsip. Siapa pencipta arsip? Pencipta arsip, bukan Ya. pencinta ya. Pencipta arsip itu. Ya pertama kali adalah UGM. Yang kedua siapa? UGM juga ketika menerima legalisir. Maka dokumen legalisir yang konon katanya sudah diserahkan ke Polda itu adalah arsip ciptaan kedua Ya. dari UGM. Yang ketiga siapa? KPU. Arsipnya berupa apa? Salinan. Apakah salinan bisa diuji otentisitasnya? Bisa. Akan sama Andri deh. Saya nggak punya keahlian. Apa yang disampaikan oleh Pak Rismon dan Resuryo itu bagi ahli-ahli yang di sana di laboratorium itu udah persoalan sehari-hari mereka. Jadi Setuju. biarkan aja mereka yang melihat. Nah, saya sih berharap karena udah terlanjur masuk di peradilan, saya nggak bisa komen, saya nggak punya kemampuan atau keahlian dalam konteks pidana ya. Teman-teman di Peradi Bersatu atau yang lain yang lebih memiliki keahlian, Oke. Pak Marwar silahkan aja.